Telaga NGBEL, Sejarah Telaga Ngebel. Konon, zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di suatu kampung. Suatu hari, sang istri melahirkan seorang bayi. Alangkah kagetnya pasangan suami istri tersebut ketika mengetahui bahwa bayi yang lahir merupakan anak ular naga. Mereka memberi nama naga itu Baru Klinting. Melihat keanehan wujud Baru Klinting, mereka takut akan menjadi bahan gunjingan warga kampungnya. Mereka pun tak berani tinggal di kampung tersebut dan memutuskan untuk mengasingkan diri ke puncak gunung. Pasangan suami istri tersebut berdoa setiap harinya kepada dewa agar rupa putra mereka dapat kembali ke wujud manusia. Doa sepasang suami istri itu akhirnya dikabulkan, tetapi dengan sebuah syarat. Baru Klinting harus melakukan pertapaan selama 300 tahun dengan cara melingkarkan tubuhnya di Gunung Semeru. Baru Klinting pun patuh dan melakukan syarat yang diajukan oleh dewa. Sayangnya, panjang tubuh Baru Klinting kurang sejengkal untuk bisa melingkari seluruh Gunung Semeru. Maka, Baru Klinting menjulurkan lidahnya hingga menyentuh ujung ekornya untuk menutupi kekurangan itu. Baru Klinting pun sukses melingkarkan tubuhnya pada Gunung Semeru dan melakukan pertapaan 300 tahun. Ternyata, syarat agar Baru Klinting untuk menjadi manusia tak hanya itu. Dewa meminta sang ayah agar memotong lidah Baru Klinting yang sedang bertapa. Dengan berat hati, ayahnya melakukannya. Baru Klinting yang sedang bertapa pun tak menolak karena hal itu untuk kebaikannya sendiri agar bisa menjadi manusia. Bertepatan dengan pertapaan Baru Klinting, kepala kampung tempat asal sepasang suami istri tadi ternyata akan menggelar pesta pernikahan yang mewah dan besar-besaran. Warga kampung tersebut secara sukarela membantu mempersiapkan pesta tersebut dengan berburu makanan di hutan. Mereka mencari berbagai makanan, mulai dari buah-buahan hingga hewan buruan seperti rusa, kelinci dan babi hutan. Sudah lama para warga berburu di hutan, namun mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa warga kelelahan dan memilih untuk beristirahat. Mereka mengayunkan parangnya pada batang pohon besar yang tumbang. Alangkah terkejutnya mereka ketika dari batang pohon tumbang tersebut mengucur darah segar. Mereka baru menyadari bahwa yang mereka tebas tadi bukanlah pohon tumbang melainkan ular naga raksasa. Melihat hal ini dan menyadari kalau mereka belum mendapatkan hasil buruan, warga pun beramai-ramai mengambil daging ular naga tersebut untuk dimasak dalam pesta pernikahan anak kepala kampung. Hari berakhirnya pertapaan Baru Klinting bertepatan dengan hari pesta pernikahan anak kepala kampung. Benar saja, Baru Klinting yang awalnya berwujud ular naga kini telah berubah menjadi anak kecil. Sayangnya, si anak mengalami kesusahan dalam berbicara karena lidahnya telah dipotong sebelum. Terlebih lagi, tubuhnya penuh dengan luka yang membusuk lantaran saat bertapa tubuhnya disayat-sayat oleh warga kampung untuk diambil dagingnya sebagai bahan pesta. Baru Klinting akhirnya mendatangi pesta kepala kampung. Anak itu kelaparan dan meminta-minta makanan. Namun, tak ada satupun warga yang memedulikannya. Mereka malah menghina anak kecil tersebut karena lidahnya terpotong dan juga mengusirnya dari kampung. Melihat anak kecil itu, seorang wanita tua merasa kasihan. Ia membawa Baru Klinting ke rumahnya dan memberinya makan dengan berbagai hidangan lezat yang disediakan di pesta kepala kampung. Baru Klinting makan dengan lahap, kecuali daging yang disediakan. Baru Klinting menolak untuk memakan daging lantaran mengetahui bahwa itu dagingnya sendiri saat masih berwujud ular naga. Saya pikir tadinya sudah tak ada lagi orang baik di kampung ini. Ternyata, masih ada orang seperti Anda. Terima kasih, Bu. Sebagai rasa terima kasih saya Ibu mohon segera persiapkan lesung, kemudian bila terjadi sesuatu di kampung ini, segeralah naik lesung tersebut. Begitu pesan Baru Klinting seusai makan. Wanita tua tersebut pun menuruti ucapan Baru Klinting tanpa bertanya sedikit pun. Kemudian Baru Klinting pun berpamitan pergi dari rumah wanita tua tersebut sembari membawa daging yang tadinya tidak ia makan. Baru Klinting kembali ke pesta pernikahan anak kepala kampung.
Ketika para warga mulai mengusirnya lagi, baru Kelinting berkata dengan lantang, "Wahai warga semua, lihatlah di tanganku. Aku memiliki sebatang lidi yang tertancap di seonggok daging ini. Jika kalian mampu mencabut batang lidi ini, maka ambillah daging ini. Jika kalian tak mampu, maka berikanlah semua daging yang kalian masak padaku." Warga kampung yang merasa ditantang akhirnya mencoba mencabut batang lidi tersebut satu persatu. Namun, tak ada seorang pun yang berhasil. Sesuai ucapannya, baru Kelinting meminta semua daging yang dimasak dalam pesta pernikahan tersebut. Sayangnya, warga tetap tak mau mengembalikan daging yang telah mereka masak. Mereka kembali menghina baru Kelinting hingga dirinya pun merasa geram. "Lihatlah betapa serakahnya kalian, wahai manusia. Begitu tak pedulinya kalian terhadap sesama, terhadap manusia yang cacat sepertiku. Ketahuilah, daging yang kalian masak itu adalah daging tubuhku saat aku masih berwujud ular naga. Lihatlah setelah ini akan terjadi balasan yang setimpal pada kalian semua." Saat itu pula, baru Kelinting mencabut batang lidi yang tertancap di daging dengan begitu mudahnya. Saat itu juga, keanehan terjadi. Dari lidi itu mengucur air deras, terus-menerus hingga seluruh kampung terendam oleh air tersebut. Para warga pun tenggelam kecuali wanita tua baik hati yang memberi baru Kelinting makan karena dirinya menaiki lesung sesuai peringatan baru Kelinting. Seiring berjalannya waktu, genangan air itu pun berubah menjadi telaga. Sejak itu pun, baru Kelinting berubah wujud lagi menjadi ular naga dan ia melingkarkan tubuhnya di dasar telaga. Karena telaga tersebut masuk ke dalam daerah Ngebel, hingga saat ini telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Ngebel. Telaga Ngebel kini berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Telaga Ngebel, Sejarah Telaga Ngebel. Konon,